Oh, oh, Ho oh, 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 oh. ho oh podcast. Halo, selamat datang di Ho Podcast yang membahas hal-hal santai keseharian karena kami bosan dan butuh pelarian dari kesibukan sehari-hari. Hafal ya teksnya. Iya dong, baca. Hari ini Anda ditemani oleh saya, Ivan Winata, bersama dengan Dominic Selena alias Sally. dan juga. Ania. Nah, di minggu ini kita akan membahas agak nyambung sedikit dari minggu lalu, ya kan? Enggak nyambung juga sih. Tapi kan karena minggu Ya lalu kan disambung-sambungin lah ya. sambung-sambungin lah, cocok-cocokin lah. Cocok Minggu lalu kan lagi. kita membahas tentang creepy dan romantik, ya kan? Dan ternyata kita menemukan kesimpulan bahwa tampang itu kalau udah tampang nggak mungkin creepy lah. Apalagi minggu lalu sempat membahas tentang siapa tuh Pak Sujun ya, siapa sih namanya? Aku lupa. Ya Pak Sujun. Pak Sujun. Nah, jadinya mereka kemarin para girls ini malah jadi fangirling gitu kan. Malah jadi fangirling kepada Pak Sujun. Dan apa? Ya siapa yang enggak gitu loh. Dan did you know girls that you can meet Pak Sujun in your dream? Wow. Gimana? Kasih tahu. Cepat, tenang Sally, tenang. Ya, walaupun mungkin sekarang nggak bisa bertemu dengan langsung, tapi kan bisa bermimpi dalam mimpi, bertemu dalam mimpi. Ya nggak gitu. apa-apa lah. Iya kan, walaupun dalam mimpi, tapi bagaimana caranya? Kan nggak pasti selalu. Apakah memang kita bisa mengatur mimpi? Aha, Anda datang pada episode podcast yang tepat. Karena minggu ini kita akan membahas tentang lucid dreaming. Ini mungkin masih saudara dengan Vania ya? Oh, ada unsur-unsur lusinya ya, tapi nggak pakai T, lucid. Pakai D. Oh, pakai D. Lucid. Kalau Vania Lucia ya. Iya. Betul. Gitu. Jadi lucid dreaming. Bukan lucid gitu ya? Maksudnya? Lucid. Oh, suruh duduk. Itu kalau suruh si Mon, si anjingnya Sally. Atau kalau punya anjing namanya siapa dong? Gitu, punyanya anjing namanya siapa gitu, namanya Malu. 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 Hah? Nggak tahu kan, ini pemalu, jadi panggilnya namanya Malu. Panggilnya dulu. Lu, sit. Bisa. Oke, apa sih lucid dreaming itu? Ada yang tahu nggak? Bisa sharing nggak? Nggak tahu, makanya itu. Kita kan pengen tahu ya, Sel, biar kita bisa bawa ke dalam mimpi. Pengen tahu, kepo. Tadi ditanyain. Ya sih, aku juga bukan expert di lucid dreaming. Cuman pernah nyoba lah, pernah mencoba untuk lucid dreaming walaupun sampai sekarang pun belum berhasil. Jadi singkatnya lucid dreaming itu adalah kayak kondisi waktu kita sadar bahwa kita lagi bermimpi. Jadi kayak terbangun di dalam mimpi. Jadinya terus bisa ngapa-ngapain aja. Jadi di mimpi itu kita kayak hidup dong. Kayak hidup ya, kayak bisa. Jadi kamu bisa ngendalin mimpi, bisa terbang, bisa ngapa-ngapain, bisa ketemu Pak Sujun, saya bisa. Kok sangar? Ngedate sama Dua Lipa, sama Ariana Grande. Bisa ngendaliin orang di dalam mimpi itu juga dong. Harusnya, atau enggak jangan-jangan tetap reality. Jadi kalian munculin Pak Sujun terus dia bahasa Korea, terus kalian bahasa Indonesia terus nggak ngerti juga. Astaga. Loh, pokoknya dia mau sama kita udah nggak ngerti, terserah nggak ngerti. Perbedaan bahasa bukan menjadi halangan ya, Sel. Betul, untuk cinta kita boleh.
Oke, baik pemirsa, episode kali ini kita ganti bukan dari lucid dreaming tapi menjadi Halu bersama Fania dan Sally. Halu tingkat dewa sialah itu ya. Apa butuh kita bikin satu episode spesial untuk ngehalu? Butuh. Oke deh. Minggu depan berarti Fania hosting episode halu ya. Oh ya kali, siap dah. Ya, sip. Oke, Kita mantap. lanjut. Gimana Oke, nih udah lucid dreaming ini? Gitu sih, jadi kayak kita bisa terbangun di dalam mimpi kita, terus bisa ngontrol, kamu bisa bikin situasi apa yang kamu mau gitu, lagi ngedate sama idola Anda gitu, asik. Ini kayaknya jomblo banget ya, desperate banget ya. Freelance nggak bisa sampai jadinya cuma bisanya di mimpi. Bokala mimpi. Loh, kan nggak apa-apa kan? Lagu Ariati kan di mimpi. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi hanya Tunggu. Kayaknya tahu deh yang nyanyi siapa. dalam mimpi. Itu Ariati. Dewa bukan? Bukan. Ariati malah aku taunya lagu Tantowi nggak sih? Tapi Tantowi pun kayaknya rising deh. Dia berising apa sih namanya, cover? Oh, lagu jadul ini. Iya. Oh, Benny Panjaitan. Oh, I see. Gitu. Nah, tapi kan seringnya tuh kalau kita tidur tuh ya mimpi kita tuh random aja gitu loh. Kita nggak tahu kapan kita akan mimpin siapa. Nah itu dia, dan itu harus dilatih gimana caranya biar kita bisa tersadar bahwa lagi mimpi. How? Nah ini dia, ada 5 cara untuk mencapai lucid dream. Boleh dong di-spill T-nya kakak. Siap. Cara yang pertama adalah ini sih harusnya practice good sleep cycle. Jadi mungkin tidur secara teratur gitu ya, jadi biar otak terbiasa. Nah ini susah nih. Nah sebenarnya ini sebelum ini sebenarnya topiknya kita udah pilih dari minggu lalu. Terus selama 1 minggu terakhir ini kita semua mencoba melatih. Cuma ya nggak mungkin. Aku yakin sih nggak akan ada yang bisa sih dalam 1 minggu. Oh, pede sekali Anda. Kali sampai pagi. Makanya itu dia. Gak usah sampai kita bisa lucid dalam 1 minggu itu susah sih, emangnya nggak mungkin sih. Cuma nggak apa, kan kita kan ada coba, nanti kita bisa sharing pengalaman masing-masing. Jadi step yang pertama ini sih sleep cycle lah gitu. Jadi kayak jangan dan juga menjaga kualitas tidur lah gitu. Jangan banyak minum kafein sebelum tidur. Ya, jangan banyak menggadang. Itu Fania nggak bisa itu. Iya itu tuh. Gimana ya, hidup saya sama kopi itu tidak bisa dipisahkan guys. Wah gila sih, itu mahmu rusak sih Enggak, Fania. Mah dia udah resign kok. Jadi nggak akan masalah lagi. Mahnya dia udah resign. Iya. Oh, udah capek ya sama kerjaan dia. Nggak kuat aku udah resign. Makanya kemarin ada cadangannya. Buka lowongan di LinkedIn. Ini tuh ada cadangannya. Masa cuma pemain sepak bola aja yang ada cadangannya? Tapi cadangannya bisa ngatasin mahnya bagus nggak? Oh, sejauh ini sih aman ya Jaya Sentosa. Dijaga baik-baik tuh, ntar resign lagi, kasih THR tuh. Oh, kalau gitu saya nggak kasih resign dulu, biar saya nggak usah kasih THR. Nanti hati-hati. Sorry, kasih apa tuh namanya? Kalau orang di PHK. Pesangon. Ya, pesangon. Hati-hati, ntar lebaran pulang dia kan. Iya, pulang. Nggak balik lagi dia. Nggak balik lagi. Enggak lah, pasti pulang balik ke Rahmatullah dong, nggak balik lagi. Akhirnya buka lowongan lagi di LinkedIn. Oke, jadi itulah tidur secara teratur gitu kan. Yang step pertama tidur secara teratur, kurangin kayak konsumsi
kafein, juga tulis ini sih alkohol juga sih. Dan yang susah ini sebenarnya ada tulis ini, cuma kemarin aku udah share ke kalian videonya, cuman yang ini agak beda. Dia tambahin ini hindari kayak kerja keras apalagi depan laptop, depan screen gitu, depan layar. Bisa. Ya nggak apa-apa sih. Justru itu sebenarnya aku juga pengen nyoba sih. Kayak sebelum tidur tuh mau baca buku. Tidur. Sebelum tidur bukan kerja keras sih, kayak kerjain mata sama otak berat tapi di depan cuman layar. Sebelum tidur aja. Di depan layar. Jadi 30 menit sebelum tidur jangan depan layar. Jadi entah main HP, entah main laptop gitu loh. Bisa aja entah sih. nonton TV. Aku pengen nyoba yang kayak ini. Pengen membaca. Tapi nggak seru, jadinya nonton YouTube. Wow, si merah lebih menarik ya? Yo, cuy. Iya, cuy. Merah lebih menarik. Entah yang merah putih hitam atau yang merah hitam. Netflix. Tapi si biru putih udah lumayan bagus loh sekarang. Disney Plus. Oh iya, lengkap ya? Disney Plus. Enggak juga biru sih. Putih. Iya, Disney Plus kan biru putih. Oh, aku nggak langganan, nggak tahu aku. Dia ini Disney aku cuma nonton cuma nonton satu sih di Disney, aku Mulan. nggak nonton yang lain. Nggak, Mulan udah. Apa tuh Winter Soldier kan lagi serial sekarang nih. Oh. Kalau kalian gimana kebiasaan sebelum tidurnya? Ya biasa pasti nonton sesuatu sih. Di layar HP. Yang oranye hitam. Yang kok oranye, merah. Merah hitam. Oh, merah hitam. Sorry. Merah hitam. Tapi aku kan soalnya aku ada LCD, jadi ya nggak. Kok LCD? Oh iya bener sih ya LCD proyektor, jadi nggak ngeliat ke laptop. Oh, enak juga pakai proyektor ya? So amazing, Nah, so proyektornya romantic kakak. kok tembakin ke tembok atau tembak ke langit-langit? Tembok, ke langit-langit juga bisa. Nembak ke plafon lebih enak tuh, Sel. Aku pengen kali nyoba gitu aja tidur sambil nonton. Oh, itu perfect ya sih. Enak sih, itu enak. Aku udah kayak gitu. Apalagi sambil cuddling. Apa? Cuddling sama boneka. Yoi, cuy. Wow. Aku cuddling sama Mon aja. Mon. Tuh, garuk-garuk lagi dia. Biarin aja. Sampai bolong nanti lehernya. Kalau aku juga sama kayak Sally, nonton dulu. Pakai proyektor juga? Enggak sih, kalau aku enggak pakai proyektor ya. Belum sanggup kakak. Terus loh, proyektor nggak mahal sih. Ada yang murah loh. Aku beli yang paling murah. Ya worth it sih. Ada. Tapi itu pas zaman-zaman masih terima gaji ya itu ya. Sekitar berapa itu? Aku lihat ada proyektor murah ya, ada 300.000 kok ini proyektornya. 300, itu udah yang aku beli. Nih. Udah setahun ini sama aku. Banyak lagi. Tahan aja dia. Oh iya. Oh iya. Dan juga itu kalau matiin lampu nggak apa-apa kan, iya. Beli proyektor aja nggak ya? Tembak ke atas. Boleh sih dipertimbangkan. Tuh kadang nggak kepikiran gitu kan nonton. Makin nggak tidur. Makin nggak tidur kalau ada punya proyektor. Itu awal-awal sih, aku awal gitu. Nanti ya lama-lama bisa sih kalian mencoba untuk menahan diri gitu kan. Ya aku pengen tuh kalau punya kamar tidurnya kayak udah punya rumah sendiri gitu kan, di kamar tidur tuh yang anunya tuh pakai proyektor aja, nggak usah pakai TV. Tapi sistem TV-nya disambungin ke proyektor gitu. Nggak, sistem TV ya tinggal satu kali setting kan. Sistem TV masukin ke proyektor, terus udah tinggal, jadi kalau itu tinggal di on kan, terus nanti layarnya turun sedikit. Terus tembak layar. Gitu. Depan pas tempat kasur. Tapi nih ya yang aku kepikiran, kenapa nggak langsung nonton dari TV? Kan TV juga layarnya cukup kan bisa besar. Kalau pakai proyektor kan nggak merusak mata kalau gelap. Sinar birunya itu. Oh, I see. You see?
You Now I see. see. Wisi? Pernah sih cobain ya tidur. Sebelum tidur itu baca buku gitu. Cuma kadang baca buku itu lebih cepat bikin ngantuk sih daripada nonton. Mungkin salah Apa ya? satu alasannya juga itu ya. Kenapa? Karena Kalau kayak bukunya nggak menarik, Tapi bukan maksud, bingungnya itu apa? enggak, maksudnya kalau buku kan mungkin beda gak sih kayak apa stimulasinya dengan dari HP kan. Kalau HP kan menstimulasi otak tetap aktif gitu-gitu gitu. Jadinya makin susah tidur nggak sih, ataupun kalau tidur nggak berkualitas, beda dengan baca buku. Kalau baca buku kan mungkin otak nggak tahu, mungkin lebih santai, dari sinar biru juga yang mungkin saya bilang tadi gitu kan. Jadi nggak ini, tidak tidak bawa kayak simulasi buruk ke otak gitu nggak sih? Nggak tahu ya, nggak ngerti, aku bukan ahli otak. Mungkin ya. Cuma di satu sisi enak sih kalau baca buku tuh bisa bikin cepet tidur, tapi ada rasa belum pengen tidur gitu, masih pengen dihibur. Jadi kayak baca buku kurang deh, kayak cepet ngantuk deh, akhirnya beralih lagi nonton. Iya sih. Atau aku pernah waktu zaman kapan ya? 2018 kayaknya, 2019 ya. Waktu aku pokoknya lagi bener-bener mau komit untuk baca buku kan. Aku akhirnya beli buku novel gitu. Dan aku memang baca sebelum tidur sambil denger lagu. Enak sih, enak banget sumpah. Jadi baca buku terus seru gitu. Tapi kan jadi kayak mata tuh jadinya capeknya beda dengan capek nonton. Jadi ya udahlah, udah baca udah cukup, tutup buku, taruh, terus ambil HP, matiin lagu, terus scroll Instagram. Ya. Jadinya sama aja. tetap aja buka Instagram. Iyalah sebelum tidur. Terus habis kita membuat jadwal tidur yang teratur, berarti kita harus tidur dan bangun di waktu yang sama atau gimana? Nggak ditulis sih. Mungkin paling enggak 7-8 jam harus Kayaknya tidur iya, tetap tiap ya hari, tidur mungkin gitu 8 ya. jam gitu ya, tetapnya iya, betul. Hmm. Nah, terus setelah itu tuh ada ini nih, kalau udah tidur itu yang langkah keduanya, try wake back to bed technique. Jadi kayak bangun terus tidur lagi. Jadi supaya katanya sih kayak men-trick otak kita supaya masuk ke ini, kayak apa sih namanya, ada fase REM, rapid eye movement, itu kayak kita udah tidur yang lelap lah gitu kan. Terus dibangunin terus itu tidur lagi, jadi lebih cepat masuk ke sana lagi katanya. Tapi sih gitu, itu bangunkan dirimu, dia sih tulis ini 5 sampai 6 jam. Tapi kalau aku pernah dengar sih 4 sampai 6 sama lah berapanya. Jadi kayak udah deket-deket bangun itu, tapi nggak terlalu deket. Jadi kan misalkan anggap kita tidur 8 jam, berarti kan sekitar 3 atau 2 jam sebelum kita bangun kan. Sebelumnya yang seharusnya Sering terjadi sih itu. Aha. Maksudnya sering terjadi kita bangun terus tidur lagi saat alarm berbunyi tapi kita menolak untuk bangun. Ya nggak sih? Itu beda. Itu pagi-pagi. Ini tengah malam, misalnya bangun jam 6, terus misalnya bangun jam 6 ya berarti jam 3 subuh atau enggak jam 4 dibunyiin. Bangun terus kayak harusnya sih katanya harus ada aktivitas gitu yang bikin otakmu bangun, entah kamu nulis, entah membaca gitu. Baru setelah itu tidur. Jadi kok tidur dengan keadaan otak aktif. Jadi begitu mimpi katanya biar bisa lebih cepat sadar gitu. Di kerjaan sih kayak gitu. Iya sih. Aku juga pernah baca, tapi aku di artikel ini aku nggak nemu sih. Tapi dulu aku pernah baca, waktu aku nyoba katanya malah sebelum tidur makan pisang. Karena katanya ada dari bahannya pisang itu yang merelaksasi otot ya katanya. Apa sih gitu, namanya merelaksasi badan lah. Terus waktu bangun tengah malam ini makan jeruk atau enggak minum jeruk. Karena katanya jeruk itu dia mengaktifkan otak, makanya jeruk katanya dipakai buat sarapan pagi. Nggak tahu Jadi bener atau pagi enggak ya. enaknya makan jeruk, malam enaknya makan pisang.
Nah, terus step selanjutnya nih ada reality testing atau enggak apa reality check. Jadi reality check maksudnya gimana tuh? Gimana jadi tuh? kayak sehari-hari kita entah apa bisa cubit diri sendiri gitu loh tiap hari. Apa tapi di waktu-waktu random gitu. Jadi tapi ini harus seingat sih aku pengen nyoba reality check ini tapi nggak pernah ingat. Jadi misalnya contoh kayak pas aku ini punya lagi hal-hal sehari-hari, misalnya lagi sekarang ini terus aku misalnya cubit diri atau enggak gimana lah caranya gitu, entah sentil kah, entah cubit, entah apa gitu. Terus nanti supaya jadi kebiasaan misalnya kan, tapi hal-hal yang kecil aja nggak usah terlalu gede juga. Nanti jadi nanti itu bisa sadar pas misalnya kalian mimpi terus kalian kayak mungkin secara nggak sadar ataupun sadar kalian cubit diri sendiri terus kayak berarti kayak harusnya tuh bisa nge-snap kalian untuk kayak oh iya ini aku lagi di dunia mimpi gini. Jadi ngebiasain untuk nyubit diri sendiri dulu pas lagi bangun, biar pas lagi tidur kita bisa ngeh. Nggak harus nyubit sih, tapi apa aja gitu untuk reality check. Entah ada orang tuh yang apa dia perhatiin kayak jarum jam berapa lama gitu karena katanya banyak nanti akan ada yang aneh entah mungkin aku mungkin reality checkku mungkin aku kepalin tangan gitu ternyata pas waktu kepalin tangan kayak terasa lembut atau gimana lah gitu entahlah nggak ngerti aku nggak pernah lucid. Oke, bisa dicoba tuh. Mungkin kita mesti sering-sering memandangi foto si ganteng itu, Sel. Biar nanti pas di mimpi itu kalau kita memandangi artinya kita sedang mengontrol mimpi kita sendiri. Oh my Berarti god. reality checknya ngeliatin fotonya Pak Sujun. Iya, pasang poster gede-gede di kamar. Taruh di langit-langit kan, jadi pas tidur, pas bangun ngelihatnya dia. Di langit-langit kamar dong. Pakai proyektor dong. Iya, pakai bisa proyektor. juga. Mungkin ada ya yang mau sponsor kita, merek punya dia proyektor. Call me. Terus apa iya jadinya nyadar kan pas waktu mimpi terus pas lihat foto Pak Sujun terus fotonya kedip gitu ting gitu. Terus ternyata mimpi. Ih, misterius. Gitu. Kaget dia dalam mimpi. Di mana kita? Aku siapa? Terus oh iya aku terus malah kebangun. Ada. Gitu. Nah, lanjut nih terus bener kalau tadi berapa ketiga ya? Tadi yang pertama kita atur waktu teratur untuk tidur dan disiplin. 2 kan wake back to bed gitu ya. 3 reality check. Oh ya, berarti sekarang yang keempat. 4 ini nih tulis dream journal. Dream journal. Kayak buku harian gitu jurnal. Ya. Diary, dear diary. Dream journal tapi hari ini aku tidur ngiler. Terus besoknya ngiler lagi, terus besoknya ngiler lagi. Terus besoknya dear diary. Hari ini aku nggak pakai bantal, soalnya bantalnya udah terlalu basah. Jadi dream journal apa ya jadi ini bagus dan ini aku pernah coba berapa tahun lalu waktu aku dulu nyobain lucid dream dan ya sejak minggu lalu aku udah mulai nyobain lagi. Jadi apa kalau begitu bangun terus kan karena kita tuh kalau mimpi kan begitu bangun kita masih ingat kan detailnya kan. Coba diingat semua sedetail mungkin terus langsung tulis entah di note di HP atau mungkin kalau punya buku ya tulis di buku gitu kan. Nah, tulis terus nanti itu tuh apa ngebantu katanya sih biar bisa apa bantu kita memvisualisasikan mimpi itu lebih dalam atau apa lebih detail lah gitu sama nyari patternnya dalam mimpi sleep pattern apa dream pattern gitu. Tapi itu biasanya mesti dicatat cepet-cepet dong sebelum kita lupa karena gila mimpi itu cepet banget nguapnya begitu kita bangun. Jadi begitu aku bangun, begitu aku mimpi kan, aku juga sering kali tuh kayak masih agak bingung. Tapi biasa begitu aku ada mimpi, terus aku bangun kan kayak masih setengah sadar kan.
Terus langsung memang agak ini tapi mesti otak langsung cepat trigger kayak oh iya tadi aku mimpi ya, oh iya aku harus tulis. Habis itu waktu kan masih kayak setengah-setengah sadar tapi udah mulai sadar, udah mulai tahu bahwa ya aku udah mimpi, aku harus nulis nih. Kalau aku biasanya aku langsung recall lagi, aku langsung ingat lagi gitu. Sejauh mana yang aku ingat dari sebelumnya. Pokoknya dari mimpiku itu kan, dari bab mana awalnya, terus habis itu aku coba ingat sebanyak mungkin. Jadi aku masih tiduran, belum pegang HP, belum apa, masih tiduran tapi aku nge-review dulu semua. Baru jalanin ulang gitu kan, aku oh ini yang terjadi, baru habis itu aku udah dapat, jadi kayak udah dipegang dulu loh. Oh ya, dapat nih gini. Baru tulis. Oh. Wah, itu sih challenge banget sih. Soalnya kadang-kadang tuh asli ketika kita nyawanya masih buyar itu mimpi ngumpul. Ketika nyawa kita ngumpul itu mimpi buyar. Iya benar. Tapi itu serunya. Jadi begitu kayak di tengah-tengah antara mau buyar, pas kamu masih tersadar kan, oh iya aku mimpi harus tulis nih, langsung cepet-cepet kayak di grab gitu loh, tahan, nggak boleh pergi. Mau tulis dulu. Nggak boleh pergi. Ya sih, meskipun kadang-kadang juga ada yang inget nih, cuma ketika udah megang pen tuh yang ketulis tuh cuma dikit. Kayak langsung tiba-tiba, aduh tadi ngapain ya? Tadi tuh di mimpi kayak tadi abis pelukan sama siapa gitu. Itu tiba-tiba buyar gitu. Bentar, kalian kan ini kan kemarin juga kita kan minggu lalu udah ngomong tentang ini kan, lucid dream, terus aku kasih tahu ke teman-teman buat tulis dream journal. Ada yang sempat dapat nulis nggak? Enggak, aku enggak mimpi sama sekali. Oh, ya? Nulis sih, tapi lucunya adalah mimpi yang aku mimpin itu kebanyakan berapa hari berturut-turut, nggak berturut-turut sih, maksudnya kadang hari ini atau kadang 3 hari kemudian. Itu mimpi yang gara-gara aku nonton sebelum tidur, terus kebawa sama mimpi gitu loh. Jadi kayak tadi misalnya aku abis nonton sitcom Modern Family, nanti di mimpi kebawa gitu. Jadi yang ditulis malah ceritanya. Mimpi nggak tahu, nggak inget sabar, aku cuma inget ada si tokoh namanya Cameron gitu kan, Cam sama si Mitchell gitu. Kok tiba-tiba aku mimpiin mereka ya, terus pas bangun oh iya ya, bermain dengan Lily, gara-gara semalamnya sebelum tidurnya habis nonton itu ternyata gubrak. Nah itu juga kali ya mungkin kenapa kita nggak boleh deket-deket nonton lewat layar HP. Siapa tahu nanti abis itu kebawa mimpi. Enggak, justru aku pernah dengar baca, malah ada dulu malah aku pernah download app-nya ya, cuma aku lupa apa itu. Dia tuh justru nge-trigger mimpi dari nge-trigger mimpi dari luar, eksternal. Jadi misalnya kayak pernah nggak sih dia tuh bawa konsep dari kayak gitu, misalnya dari kamu nonton sitcom kan terus kebawa ke mimpi gitu. Nah, biasa orang kan kalau misalnya kamu tidur misalnya zaman dulu TV masih nyala, terus di TV ada scene apa kamu dengerin dan akhirnya kebawa di mimpi, padahal kamu nggak nonton gitu loh. Jadi aku pernah ada lihat aplikasi yang bisa kamu set misalnya kan jam 4 dia akan play suara ini. Jadi misalnya suara tentang orang lagi perang. Jadi udah nanti dengan harapan bahwa kamu pas lagi tidur, pas waktunya anggap di fase kamu yang itu tadi yang deep sleep itu, kamu dengar itu dan itu nge-trigger di otakmu untuk ngebayangin kamu lagi di suasana perang kayak gitu misalnya. Betul, aku ngerti ya gimana sains di belakang, tapi kalau logiknya kan masuk sih kayak gitu dari eksternal kan. Kayak iya sih benar, kayak dipicu gitu. Keren sih kayak gitu nyoba. Dulu aku pernah sih kayak gitu pas nggak tahu ya, kayak sebelum aku nonton drama Korea yang aku habis nonton drama Korea 1 loncat kedua, maksudnya bukan loncat sih, udah selesai nonton yang lain. Jadi mungkin pas masih jarang nonton gitu ya. Jadi mungkin lebih meresapi gitu kan. Nah, sekarang nonton terus, jadi nggak kayak mereka tuh juga lewat di otakku itu loh. Jadi nggak ada yang kepegang gitu loh. Jadi nggak pernah kebawa mimpi lagi aku kalau habis nonton TV atau film. Aku juga sih nggak pernah. Paham nggak sih?
Kak. Jadi kan kalau dulu sebelum ada misalnya drama Korea atau ya yang apa kayak apa serial-serial gitu nonton sekali misalnya movies gitu kan di bioskop gitu atau misalnya pas lagi Natal ada serial apa itu nonton cuman sekali-sekali gitu loh nggak yang tiap hari nonton terus gitu kan jadi masih kebawa mimpi gitu kadang kalau misalnya ada scene yang wow gitu kan nah sekarang saking mungkin jadi misalnya hari ini sampai 5 hari ke depan aku nonton serial yang sama drama Korea gitu kan terus selesai itu besoknya aku lanjut lagi drama Korea yang lain paham nggak jadi karena itu berlanjut terus jadi kayak nggak ada sesuatu yang tak yang tak apa namanya mungkin ya jadi kayak udah jadi umum banget gitu nggak sih? Makanya jadi nggak kebawa mimpi gitu. I see. Jadi Nah, semakin langka itu didapatkan, semakin besar kemungkinan akan memimpikannya ya. Aku dulu pernah mimpi 3 atau 4 hari berturut-turut mimpiin hal yang sama atau antara itu sama satu lagi kalau nggak salah kayak episode berlanjut gitu loh guys. Gila ada serialnya. Iya, aku dulu tuh SMP berapa season, apa SMA ya. Enggak sampai berapa season sih, cuman 3-4 hari. Limited series ya? Oh, cuma 3-4 episode. Dikit lah. Makanya aku begitu melek kan, aduh sampai situ. Terus habis aku sempet waktu itu kayak pernah tidur lagi, lanjut lagi. Bentar, tapi itu tuh ada bersambung triggernya lagi nggak? itu mimpinya. Triggernya? Maksudnya kayak contoh, enggak. yang kau itu misalnya contoh tentang apa ya? Tentang kehidupan apalah, romantisme misalnya gitu. Atau gimana apalah. Apa sih bisa cerita nggak mimpimu? Nah, aku ya lupa gitu kan. Cuman mungkin misalnya contoh kan kayak Fania kan, kayak tadi Fania kan dia 3 atau berapa hari itu kan gara-gara dia habis nonton, makanya kebawa mimpi. Nah, kalau kau itu bersambung gitu malah ada karena memang ada triggernya gitu atau dengan sendirinya? Seingatku dulu nggak ada trigger sih. Aku dulu sekolah biasa, olahraga, udah gitu loh. Nggak ada kayak kisah percintaan whatsoever gitu nggak ada sih. Cuman kebetulan aja itu mungkin. Tapi mimpiku kebanyakan nggak masuk akal. Mimpi yang masuk akal. Maksudku Aku pernah kebanyakan ada kayak monster-monster gitu. Kebanyakan ada monster-monster. Monster lucu tapi nggak yang serem. Iya, tapi kebanyakan ada monster-monster, Sel. Kayak aneh-aneh gitu. Nah, itu bagus. Yang Nanti lucu-lucu gitu. Ntar kita bahas di poin terakhir, poin berikutnya. Oh, ada penjelasannya? Ada, tapi kayaknya ya. Oke. Kalau aku share apa pengalamanku nulis dream journal sama tadi yang ngomong dari apa kayak Sally bilang nonton Selivania bilang nonton film gitu terus kebawa mimpi. Kalau kayaknya tahun lalu aku kan sering nyobain dream journal dulu pernah nyoba udah lama zaman kuliah itu lumayan berhasil walaupun belum sampai lucid ya tapi udah lebih jelas lah makin hari itu mimpi makin detail dan makin panjang yang bisa aku ingat. Habis itu stop ya karena aku berhenti nggak tahu kenapa aku lupa kayaknya gara-gara males akhirnya nggak lagi terus kayaknya jadi aku tuh on off terus sekali pengen lanjut lagi lah lanjut terus aku ingat sampai sekarang nih karena saking kerennya dan uniknya dan juga vivid juga aku ingat sampai sekarang walaupun itu dulu di app HP lamaku dan udah nggak tahu di mana catatannya. Nah jadi apa yang waktu itu mimpiku tuh karena saking absurdnya panjangnya tapi seru kayak bener-bener scene film. Jadi apa waktu itu bener-bener kayak scene film loh, bener-bener kayak scene film. Jadi waktu itu aku kayak di rumah sakit gitu kan. Terus ada kayak satu orang ini cewek di tempat tidur, namanya tempat tidur kayak orang yang ICU yang biasa digeret-geret kemana-mana lah gitu kan. Dan tempat tidur ini terus dia tuh dibawa ke lift elevator gitu mau turun katanya ke lantai bawah, ada lantai apa? Pokoknya dibawa turun ke lantai bawah lah, lantai rahasia gitu. Wow. Terus aku ini siapa? Ternyata yang
tempat tidur itu si Harley Quinn. Tau gak? Yang aneh Joker. Gila kan dia film Harley kan? Quinn, bener-bener Harley Quinn, bukan Harley Quinn, siapa itu namanya artisnya itu. bukan Margot siapa sih? Robbie. Bukan Margot Robbie. Harley Quinn, tapi kayaknya itu gara-gara aku nonton, itu tahun lalu lah kurang lebih, gara-gara habis nonton filmnya yang Birds of Prey itu kayaknya. Ya aku juga nonton Akhirnya, tuh filmnya bagus. keren sih, lucu itu. Terus akhirnya aku pengen, aku sama satu orang tuh kayak dia kayak orang berotot gede gitu kan. Kami mau turun ke bawah nyelamatin si Harley Quinn ini, tapi ngendap-ngendap gitu masuk ke bawah. Udahlah kami masuk ke liftnya terus turun. Terus pas turun di bawah gitu kayak benar-benar kayak ini kayak film spy gitu. Jadi bawah di ruang bawah tanah terus ada koridor panjang gitu. Akhirnya kayak aku masuk satu tempat ngambil seragam tentara gitu kan. Wih. Pas balik badan yang bodyguard gedenya itu bukan Joker. Nggak tahu ya sampai sekarang nggak tahu, dia kayak gede mungkin, bayangin kayak Rambo si siapa sih namanya, Stephen Stallone. Dia namanya Stephen Stallone ya, Stallone siapa sih? Bukan Sylvester ya? Sylvester kalau malah Stephen. Ya Stephen Stallone, tapi bukan Rambo, tapi badannya kayak gitu bentuknya. Oke. Kami kayak nginap lagi gitu kan kemana-mana, terus akhirnya kami turun lagi liftnya ke lantai lebih bawah lagi, dan pas sampai lantai paling bawah itu malah jadi, pas buka itu malah jadi hutan, banyak kayak hutan besar gitu, tapi itu tetap di bawah tanah. Dia kayak di bawah tanah kayak ada hutan besar. Outdoor, ini udah mulai tunggu dulu. Lagi kebayang rumah sakit ke bawah tanah, terus tiba-tiba kita datang di hutan. Jadi di bawah tanah itu pertama ada kayak secret facility-nya gitu kan, bayangin kayak apa, masih biasa lah kayak koridor biasa, ruangan-ruangan gitu kan, tapi bawah tanah. Terus aku kayak nginap, ada masuk ke kayak kamar mandi, ruang locker gitu, aku ngambil seragam gitu kan, itu pakai seragam tentara, terus turun lagi, naik lift lagi, turun naik ke bawah, terus pas itu jadi benar-benar, tapi itu aku masih ingat ini bukan keluar di hutan, tapi pas keluar lift itu masih sini masih di bawah tanah tapi hutan, dan itu gede tinggi terbuka gitu. Namanya juga mimpi. Iya benar sih. Mana ada mimpi yang masuk akal. Iya. Terus habis itu aku lupa, aku agak lupa sekarang detailnya agak gimana. Pokoknya ada sesuatu kami lakuin. Setelah itu malah aku kayak ikut latihan militernya gitu kan. Tapi aku harus pura-pura ikut latihannya gitu. Dan itu tuh kayaknya aku lupa pakai apa, tapi banyak kami tuh akhirnya jadinya kayak terbang gitu lah. Terbang pakai ada alat gitu kayak jetpack gitu lah, tapi bukan jetpack, tapi kayak ada satu alat itu bukan baling-baling bambu. Kan nggak masuk akal nih mimpi. Bukannya kau latihan terbang pakai tangan? Enggak. Pakai tangan. Ngepakkan tangan. Enggak sebego itu mimpiku, lebih keren. Nggak ada Doraemon nggak di situ? Wah, belum. Siapa tahu ada Doraemon loh. Jangan-jangan yang orang berotot itu Doraemon. Nah, balik. Doraemon pergi ke gym. Terus tiba-tiba berubah. Bodinya jadi semlohai. Udah sih segitu sih aku ingat. Itu mimpi yang dulu tuh ya, tahun 2000 sekian. Tahun lalu kayaknya lah, karena kan itu tahun lalu kan, 2020 kan. Baru nyoba tahun lalu ya. Yang nyoba lagi tahun lalu, habis itu pun kayaknya nggak lama, terus berhenti lagi. Tahun 2019 mungkin. Nggak, kan kita dari 2019 langsung 2021. Oh iya ya. Emang 2020 ada ya? 2020 nggak masuk buku sejarah. Gitu. Oke. Berarti kayak ada faktor pemicunya ya. Mungkin, tapi itu pun kayaknya bukan langsung malamnya, misalnya aku habis nonton terus langsung ini, tapi enggak gitu, kayaknya ada jarak deh berapa hari deh. Wah, mungkin karena masih terngiang di otak, jadinya ke bawah. Ya, betul. Nah, terus kita lanjut nih ke step yang kelima nih. Tadi habis sebelumnya ini ya, apa Dreaming Journal ya? Dreaming Journal. Nah, jadi kan aku ada step yang kelima nih tentang mnemonic
Apa sih bacanya? Mnemonic Menemani. Mnemonic, pokoknya MNE, monic, induction, lucid dream. Mild gitu, MILD. Jadi ini kayak apa? Kok bisa trigger lucid dream-nya tuh dengan fokuskan kayak ke memorimu gitu, keingatan gitu loh. Jadi kayak bisa 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 dengan apa? Kamu katakan gitu sebelum tidur, malam ini aku tidur akan apa? Aku bakalan lucid dream gitu. Jadi kayak nge-trigger dengan diri sendiri. Pak Sujun. Bisa. Aku hari ini mimpi bakal dengan Pak Sujun. Aku mimpi dengan Pak Sujun. Aku gitu terus lah. Sama apa? Gitu. Nanti juga ini dari memori. Sebenarnya ini bisa apa? Ini kayaknya aku nggak tahu ya. Aku mungkin kalau aku salah, correct me if I'm wrong ya kan, listener. Cuma nggak ada listener, berarti nggak akan ada yang correct. Jadi antara itu atau bisa juga kamu dengan tadi itu aku bilang Sally, kalau Sally kan bisa apa keingat the monster kan, itu harus kau ingat. Jadi begitu kau mimpi terus melihat monster yang lucu itu, kau bisa sadar nge-trigger bahwa oh iya kalau aku ngeliat monster ini berarti aku lagi mimpi. Gimana? Aku setiap mimpi tuh sadar loh kalau aku tuh mimpi. Nah udah, terus itu udah lucid. Oh iya? Kayak Harusnya, oh iya, ini aku lagi mimpi. Iya, oke lagi mimpi gitu. Terus bermain Aku lah, apa ngerasa coba gitu sih. terbang, coba ngebayangkan wajah Pak Sujun terus datang terus hey. Nah, beda nggak nih? Kita ngerasa kita ada di dalam mimpi sama kita bikin mimpi kita sendiri. Itu beda nggak sih? Enggak, yang aku tahu ya, awal banget belum pernah ya, tapi setauku tuh kalau misalnya lucid dream kita bikin mimpi kita sendiri, kita sadar dulu dong, oh ya aku lagi di dalam mimpi. Oh ya udah aku bebas mau ngapain aja, udah bermain terbang sana kemari, nyari Harley Quinn, nyari Margot Robbie. Itu sih, makanya itu sih aku tak paham, jadi mesti sadar dulu. Begitu kau sadar kau di mimpi, baru kau bisa ngapa-ngapain. Beda ya sama kita sadar kalau kita ini kayak lagi nonton mimpi gitu. Misalnya kayak kamu tadi, kamu ngelihat ada cewek yang di rumah sakit segala macam. Itu kan kayak kita sebagai penonton gitu kan. Iya. Kita lagi nontonin mimpi kita sendiri kan. Iya. Itu beda sama. Nggak juga sih. Kita sadar kalau kita mimpi. Nggak tahu ya. Beda dong. Kalau sadar benar-benar aku sadar. Loh ya ini kan mimpi. Terus aku bisa manipulasi sesukaku. Oh. Ini kan maksudnya di waktu aku bermimpi dan aku misalnya melihat gitu dan aku kayak aku lagi turun lift gitu. Karena nggak sadar itu lagi mimpi. Jalan aja gitu. Ibaratnya kayak nonton aja, aku jalan aja gitu. Otakku yang menciptakan scene-nya gitu kan. Beda sih harusnya. Oh, beda ya? Harusnya ya, nggak tahu aku ya. Belum pernah lucid dream soalnya. Ya justru itulah guys, makanya kita bikin episode ini supaya kita bisa nyoba lucid dream. Malam ini kita akan lucid dream. Sudahlah, aku 1 minggu menyerah, capek. Ya. Ngimpi aja capek. Nah iya, ngimpi aja capek. Mimpi aja capek guys, bayangin. Gitu, tapi sih. Tetaplah never give up on your dream. Tapi namanya nggak usah. Nggak nyambung. Iya. Apa mimpimu? Mimpiku pengen ngimpi. Jadi itu dia gunanya lucid dream journal. Jadi biar kan kita kan nulis nih, itu nanti itu bisa kau review lagi kan, oh ya mimpiku tentang ini. Nanti tuh bisa lihat patternnya atau enggak itu dreaming patternnya, dream sign-nya gitu. Kalau kamu lagi contoh sering lihat monster, berarti kalau kamu nanti mengingat-ingat gitu, oke aku lihat monster berarti lagi mimpi nih gitu. Terus aku baru nyadar pas kemarin tuh aku sempat juga mimpi, aku udah tulis di dream journal waktu minggu lalu sih, sebelum kita mulai ya kan, aku udah mulai duluan. Ada mimpiku tuh tentang nginap di hotel, tapi nginapnya itu di hotelku yang dulu tempatku kerja. Dan terus itu pas aku tulis itu, terus aku baca-baca lagi artikel ini lucid dream, aku sadar
Oh iya, dream sign, apa pertanda mimpi. Aku sering mimpi aku di hotel. Oh, oke. Berarti next time kalau aku mimpi di hotel, aku harus ingat, oh iya, kalau aku di hotel aku lagi mimpi. Tunggu dulu, Berarti kau saat itu kamu tidak akan ke sadar. hotel lagi. Apanya? Enggak, maksudnya? Enggak dong. Kau katanya kalau Enggak, ya. kalau aku Lanjut. lagi mimpi, kalau aku mimpiku scene-nya di hotel, berarti itu aku lagi mimpi. Lalu saat kamu tahu kamu lagi mimpi, terus barulah kau kayak nyobain genggam tangan gitu-gitu atau Baru jalan. jadi untuk kayak reality check. Jadi benar-benar apa pegang jari satu-satu gitu, apa pegang cubit-cubit tangan gitu kan, gimana gitu, terus gitu. Sama katanya kalau kamu di mimpi itu coba baca sesuatu, kok nggak akan bisa baca katanya loh ya, karena apa otak yang bagian apa mikir itu yang pokoknya mikirin yang pokoknya handle banget itu ya lagi tutup, lagi libur dia di luar jam kerja. Menarik ya, aku nggak pernah sadar loh soal ini. Katanya sih gitu. Jadi kok nggak akan pernah bisa membaca katanya. Aku keren nih, bisa coba. Jadi coba aja kalau misalnya aku baca dan punya, ya aku juga ingat kalau misalnya ada sesuatu yang baca kayaknya sih dari yang aku pernah ingat, aku nggak membaca, tapi aku tahu aja, oh tulisan bacanya namanya ini tentang ini, tapi nggak pernah melihat tulisan gitu loh. Tapi kamu tahu, tapi nggak lihat tulisan itu. Kayaknya singkatku kayak gitu, makanya aku kayak oke, bisa dicoba juga tuh jadi reality check. Kalau kalian udah bisa trigger, oh iya aku lagi mimpi nih. Nah, coba kayak entah ada sesuatu, baca atau enggak, lihat angka, lihat apa gitu. Dan tadi katanya nggak bisa membaca. Wah. Menarik sih, keren sih itu. Iya sih, bisa dicoba ya. Aku baru sadar Mimpiku fakta kayaknya baru nggak pernah masalah-masalah begitu, baca-baca deh. Beda jurusan ya. Beda jurusan. Saya lebih ke arah imajinatif gitu kan. Lagi di pantai, piknik sama Pak Sujun gitu ya. Terus Pak dia keluarin Sujun. Pak Sujun ya. Si bapaknya Sujun. Aduh. Hey. Masih ada nggak di stepnya? Yang ini sih. Terakhir tadi apa ya? Tetap mesti latihan. Jadi itu ada apa tuh yang pertama, apa sih yang sleep cycle harus disiplin. Habis itu coba bangun tengah malam, aktifkan otak, terus tidur lagi. Itu rasanya kentang nggak sih? Kemungkinan nggak bisa tidur lagi tuh. Aku pernah coba sih, enggak sih. Kalau tengah malam aku pernah coba bangun jam 4 gitu loh. Bangun terus sampai jadi nggak cuma bangun terus matiin alarm terus tidur lagi. Jadi aku benar bangun terus berdiri, terus benar kayak aneh otak, oke aku udah bangun segar gitu, namanya bukan segar, namanya bangun aktif gitu kan, berdiri gini. Habis itu udah tidur lagi. Bangun untuk tidur. Tapi kan maunya aktifin otak biar aktif aja dulu. Jangan cuma setengah bangun, setengah sadar. Ya alarm, snooze. Ya, apa kita harus bangun tidur terus ngerjain soal matematika baru tidur lagi? Aduh, malah sepaneng itu, malah nggak tidur, nggak selesai soalnya. Pakai Vin Kostan gitu kan? Aku udah lupa loh Vin Kostan itu. Ada kalkulator. Nah kan betul sama kan kayak Sally. Tapi kan tetap konsep dasarnya aku udah lupa loh itu. Aku juga. Kayaknya itu berasal dari sebuah segitiga deh. Cinta segitiga. Cinta segitiga. Oh indahnya. Cinta segitiga. Buatku melarat. Cinta segitiga. Akan selalu ku kenang. Ini lagu Cinta Satu Malam Saskia Gotik. Kayaknya tuh nadanya mirip sama lagu era 90-an, lagu bahasa Inggris. Aku baru nemu kemarin lagunya mirip banget ya. Love. Oh, so beautiful, Triangle Love. Itu di Inggrisin dong Pak lagunya.
One night stand, so beautiful, one night stand. Nah, judulnya Every Time We Touch. Itu kayak setiap kali kita bersentuhan gitu. Oh, enggak gitu. Every time we touch, buatku melarat. Terusin. Ini kayaknya Ivan cocok nih buat ngisi soundtrack di podcast kita selanjutnya. Podcast. Oh, lagu itu Every Time bukan, We Touch, I become a hero. Wes. Ya, prasmanannya di sebelah sana, silakan mengantri. Oh iya, bentar. Aku baru baca liriknya sih. Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Oh my God. My heart beat fast. I want this to last. Need you by my side. Itu pas satu verse loh. Tapi bukan. Pas satu verse loh. Dia begini dari sini, dia mulainya dari yang ref itu. Cause every time we touch, I get this feeling. Every time you touch. Iya, aku pernah denger sih. Can fly, iya kan? Dari awal lagi miripnya. Nggak ada yang ini, nggak ada yang mengajukan ke hukum. I get this feeling, cause every time we kiss, I swear I could fly. Cause when you feel my heart beat fast, I want this to last. Need you by my side. Dangdutnya udah sama nih. Ini kan bikin koplo. Dikoplain dikit lah ya. Every time we touch koplo version. Koplo remix. Jadi ngolornya idol. Iya, lanjut. Udah sih, itu aja sih. Bagaimana? Teman-teman apakah semakin tertarik atau pengen mencoba juga untuk lucid dreaming? Ingat, never stop dreaming. Never stop dreaming, never stop sleeping. Call me. Maybe. Call me maybe. Oke lah, sudah cukup. Sekian. Ada lagi mau ditambahkan teman-teman? Intinya adalah ketika kita tidak bisa mengontrol realita, kontrollah mimpi Anda. Wait, aku tambahin dikit yang Fania bilang kontrol realita. Agak mumpung masih ada waktu ya. Ya, akhirnya agak panjang dikit deh. Kalian tahu reality shifting nggak? Lagi trending tuh di TikTok tuh. Oh ya, nggak tahu apa tuh? Sally tahu nggak, Sel? Enggak. Soalnya ini mereka banyak nyangkut dengan, mereka banyak bermain dengan realitinya Harry Potter Universe, Hogwarts Universe. Oh iya? Jadi reality shifting itu mungkin bisa nge-trigger mimpi ya. Jadi mereka tuh berawal dari konsep bahwa dunia ini kayak multiple universe gitu kan, multiverse. Banyak universe. Nah, ada di satu universe, entah universe yang keberapa, Sally masuk Hogwarts gitu. Asik. Terus? Ya kan? Terus mereka kan obses nih. Misalnya si Sally obses nih kan. Sally jadi contoh ya. Sally obses nih, aku di sini nggak asik, di reality yang ini nggak asik. Di reality yang sana aku masuk Hogwarts gitu kan. Ya udah, Sally pengen kayak transfer kesadaran dia ke reality dia yang dia masuk Hogwarts gitu. Jadi akhirnya kayak kalau mereka tahu, aku nggak ngerti detailnya gimana, tapi mereka tuh kayak bikin ada skripnya, bikin kayak maunya nyoba terus sampai nanti satu malam tidur, terus ya itu yang skripnya itu kayak aku di Hogwarts, aku gini ketemu sama ini. Jadi itu itu kayak skrip yang akan ada terjadi di reality sana. Dan nanti begitu kau tidur, kau mimpiin itu, dan itu mereka udah ngeklaim bahwa itu mereka reality shifting. Wow. Ini ibaratnya ibaratnya tuh kayak apa yang realita yang kamu hadapi itu sebenarnya mimpi dong. Atau enggak, mimpi itu ternyata kamu di realita yang lain, di universe lain. Keren banget sih. Aku suka sih kalau pemikirannya itu yang punya pemimpi, terus ternyata pas di dunia mimpimu itu tahu, atau enggak kalau kita Fania bilang kan lagi nonton, ternyata nonton dirimu di reality lain. Oh, itu gila sih.
Oh, Keren sih. menarik. Jadi kita hidup di banyak realita. Dengan banyak realita. Menarik. Cuma sekedar tambahin sih, untung pas ngomongin mimpi, terus ada juga pas bahas pas nyentuh reality, aku jadi ingat, oh iya, reality shifter itu mimpi-mimpi juga tuh. Cuma aku nggak percaya sih, bego-bego itu, bocah-bocah bodoh. Tadi katanya. Gimana sih? Enggak, maksudnya kan, ya itu betul yang tadi kan, itu jadinya trigger, bukannya dia reality shifting, itu nge-trigger mimpi, bukannya reality shifting. Tapi mereka percaya bahwa mereka, oh ya aku reality lain, aku menghidupi diriku di reality lain. Itu goblok sih. Saya barusan berimajinasi bahwa saya sedang hidup di realita yang semu. Ternyata saya termasuk ke dalam bocah-bocah itu. Apa tuh isinya tuh? Bocah-bocah tau yang bikin. Enggak, mungkin sekarang ini saat ini kita lagi berada di reality yang lain gitu. Tapi aku percaya sih kalau konsepnya konsep reality lain. Gimana sama kayak film Us? Pada nonton film Us nggak? Aku belum nonton. Tuh katanya twistnya gila juga ya. Ya, twistnya gila. Itu kan sutradaranya sama dengan yang ini kan, Inside Get Lost. Get Out. Get Out. Itu juga gila sih twistnya. Itu juga kayak bisa ceritain tentang dua realita kehidupan yang bertolak belakang. Yang Us itu ya? Wow. Kalau Us itu kayaknya, bentar, aku nggak mau spoiler, tapi jangan ini, cuma tebakanku dari trailer. Itu ada dirinya yang lain dari realita yang lain gitu kan? Iya. Itu bagian dari sinopsis harusnya kan, dari bagian dari trailer kok itu. Dan mereka dikejar sama diri yang satu ini kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu lah. Ya aku juga dapat dari trailer gitu kayak, ya anjir, serem sih. Seru deh, seru. Mengejar diri sendiri. Bukan terobsesi pada diri sendiri ya. Mungkin itu penangkapan yang berlebihan terhadap self love. Iya kan? Sampai jadinya obsesi. Obsesi obrolan seputar selebriti. Oke lah, kalau sudah, kami sebelum akhiri episode ini, kami ada pesan sponsor khusus. Terima kasih dari luciddreamsekarang.co.id.gov. Coba ulangin lagi. luciddreamsekarang.co.id.gov. Wah, ya, bisa. Nah, kalian habis diulang lagi lupa kepanjangan namanya. Nah, ini aku lah ambil baca teksnya ini ya. Katanya dapatkan kualitas tidur terbaik dan lucid dream malam ini dengan menggunakan kode promo spesial kerjasama dengan Ho Podcast. Kode promonya bisa diketik di websitenya, adalah matikan HP sebelum tidur setidaknya 30 menit. Sekali lagi, matikan HP sebelum tidur setidaknya 30 menit untuk dapatkan kualitas tidur terbaik malam ini. Terima kasih untuk luciddreamsekarang.co.id.gov yang sudah sponsorin episode ini. Terima kasih Lucid Dream luciddreamsekarang.co.id.gov. luciddreamsekarang.co.id.gov. Terima kasih. Stay ho. Stay ho.